Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah hari ini sebagai capres, tapi kok kesannya cawe-cawe ngurusi DKI. Suatu tradisi bagus sebenarnya melakukan belusukan yang sudah dipelopori sebenarnya oleh Pak Jokowi. Jadi kami melihatnya sah-sah saja dan wajar, Bang. Semarang aja begitu banyak persoalan, kok jadi ngurus Jakarta yang begitu kompleks persoalannya. Kira-kira itu tersinggung nggak DPD DKI ini? Suatu hal yang tidak ada salahnya gitu. Ya. Untuk menyampaikan aspirasi yang dia terima dari masyarakat langsung ke Pak Gubernur. Ya, dalam marketing politik yang dilakukan oleh Ganjar itu sah itu. Nah, makanya kita lihat di mana dia kan. Kalau kita mau wajar-wajarkan, semua bisa kita wajar-wajarkan tuh kan. Namanya juga capres. Mas Anies ngelakuin itu juga nggak? Tidak ada. Mas Anies itu turun ke Jawa Tengah, tidak ada kamera, tidak ada publisitas. Boleh dicek. Mas Anies kan nggak telepon Mas Ganjar. Ya, karena Padahal lawannya, kan, karena lawannya kali nggak enak kali. Kalau dia telepon misalnya nggak tahu diri kan bisa juga dong. Iya. Status resminya sebagai gubernur. Maka kompetensi dasarnya adalah, moral obligasinya adalah menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah kerjanya itu. Ya. Dan saya tidak yakin dua hal yang diadres oleh masyarakat itu, yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu bisa diselesaikan. Artinya apa? Masalahnya nggak selesai, panggungnya sudah didapat oleh Pak Ganjar. Ada 3 calon presiden yang sudah deklarasikan hari ini, yaitu Mas Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan Mas Prabowo Subianto. Tiga-tiganya sudah melakukan keliling Indonesia untuk mencari pendukung langsung ke lapangan. Dan terakhir itu adalah Mas Ganjar belusukan di Jakarta. Yang hari ini juga Mas Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah. Nah, kemudian dalam belusukan itu banyak pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Mas Ganjar tentang persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Mas Ganjar langsung menelpon Mas Heru sebagai PJ Gubernur DKI, kemudian menelpon Pak Sekda untuk menyampaikan langsung keluhan masyarakat Jakarta. Itu ternyata di netizen banyak pro dan kontra terhadap apa yang dilakukan Mas Ganjar ketika belusukan. Hari ini kita mengundang 2 narasumber kita, yaitu satu William Aditya. Selamat sore Mas William. Makasih Bang udah diundang. Di sebelah kanan saya anggota DPRD dari Partai PSI yang dikenal mendukung Mas Ganjar sejak awal sebagai calon presiden. Siap. Nah, kemudian di sebelah kiri saya adalah aktivis muda, yaitu Mas Andi Sinulinga, yang juga aktivis Golkar dan pendukung Mas Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu hari ini kita sengaja mengundang untuk mendengar pendapat dari kedua narasumber kita. Yang pertama kita tanya Mas William dulu sebagai pendukung Mas Ganjar. Gimana Mas Ganjar? Ini Mas William, atas kritik terhadap Mas Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah hari ini sebagai capres, tapi kok kesannya cawe-cawe ngurusi DKI. Ya, kami dari PSI melihatnya suatu hal yang sah-sah saja, wajar, karena beliau sedang belusukan, lalu menemukan aspirasi masyarakat, lalu karena mungkin beliau kenal dengan Pak Heru, rekan sejawatnya, lalu beliau dengan spontan menelpon Pak Heru dan menyampaikan aspirasinya. Jadi kami dari PSI melihat suatu hal yang sah-sah saja, wajar, dan suatu tradisi bagus sebenarnya melakukan belusukan yang sudah dipelopori sebenarnya oleh Pak Jokowi. Jadi kami melihatnya sah-sah saja dan wajar, Bang. Oh, tapi kan dia kira-kira ngapain sih ngurus soal-soal DKI, dengerin aja kan gitu. Nggak usah nelpon ke PJ Gubernur DKI, itu netizen ya menyampaikan. Kok kesannya kayak kurang kerjaan aja gitu. Ya. Semarang aja begitu banyak persoalan, kok jadi ngurus Jakarta yang begitu kompleks persoalannya. Kira-kira itu tersinggung nggak DPD DKI ini? Ya, beliau kan belusukan kalau tidak salah kan hari Minggu ya Bang ya. Memang sedang libur dan tidak ada salahnya beliau ke Jakarta melihat kondisi, bertemu masyarakat, dan melihat juga status beliau sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Jadi saya kira suatu hal yang tidak ada salahnya gitu, untuk menyampaikan aspirasi yang dia terima dari masyarakat langsung ke Pak Gubernur.
Gitu. Kalau bukan seorang capres kira-kira melakukan hal seperti itu, kemudian menelpon PJ, itu kira-kira Ya, menurut saya juga wajar aja karena beliau selalu ke Jakarta itu kan 1 minggu ya Bang. Ya. Jadi beliau juga tidak meninggalkan pekerjaannya dari Senin sampai Jumat. Jadi walaupun beliau bukan calon presiden pun, saya kira kalau beliau ke Jakarta untuk melihat rekan-rekannya, saya kira wajar Bang. Oke. Mas Andi, kan Anda dikenal sebagai pendukung loyalis dari Mas Anies. Ini kira-kira Mas Ganjar ini pencitraan aja atau apa ini kok tiba-tiba media mengikuti kemudian show seakan-akan Mas Ganjar menelpon Pak Heru, itu kesannya ada kesan yang timbul itu adalah untuk upaya menaikkan elektabilitas atau dan sebagainya lah. Kira-kira menurut Mas Andi gimana nih? Ya dalam marketing politik yang dilakukan oleh Ganjar itu sah itu. Nah, makanya kita lihat di mana dia kan. Ya. Misalnya dalam marketing politik dia ingin pencitraan, pencitraan juga sah. Ya. Boleh dilakukan oleh seorang politisi. Ya. Jadi kalau kita mau sah-sahkan semua ini, semua bisa kita sahkan nih. Kalau kita mau wajar-wajarkan, semua bisa kita wajar-wajarkan tuh. Namanya juga capres. Kemudian mau menaikkan tingkat kesukaan masyarakat. Karena itu turunlah ke masyarakat kan, ambillah hati masyarakat kan kira-kira begitu. Jadi yang dilakukan Pak Ganjar itu adalah sebenarnya untuk mengambil hati masyarakat di situ. Ya. Tapi kan nggak salah juga. Ini makanya saya katakan dan mengambil hati masyarakat di situ supaya dianggap oleh masyarakat di situ dia peduli terhadap rakyat. Kemudian di-share kan, dipublikasi sehingga orang di luar daerah itu juga mengetahui. Dengan harapan kan gitu kan, dengan harapan citranya bagus. Ya. Sah, nggak ada yang larang. Mas Anies ngelakuin itu juga nggak? Kan sama juga. Tidak ada. Oh nggak ada ya? Kalau misalnya dikaitkan dengan Mas Anies, nanti saya potong di sini ya. Saya jawab dulu itu. Mas Anies itu turun ke Jawa Tengah bulan puasa. Oh kemarin. Iya. Tidak ada kamera. Tidak ada publisitas, boleh dicek tuh. Tapi belusukan. Belusukan. Oke. Ke pasar juga. Iya termasuk namanya dinamakan beliau dengan nama Tirakat. Oke. Bisa dilihat tuh dicek gitu ya. Nah dia sudah nggak gubernur lagi. Oke. Jadi dia turun ke masyarakat, dia mendengar problematika di tengah-tengah masyarakat itu banyak, mulai dari pupuk. Mulai dari masyarakat yang buruh migran, banyak sekali. Tapi itu diendapkan menjadi problem yang dirumuskan dan nanti akan disampaikan tuh nanti itu menjadi sebuah grand design penyelesaian masalah. Oke. Mas Anies kan nggak telepon Mas Ganjar, ya kan? Karena lawannya kali nggak enak kali. Iya makanya kan. Kalau dia telepon misalnya nggak tahu diri kan bisa juga dong. Iya. Selaku gubernur yang menjabat. Dia sudah nggak gubernur lagi. Ya, Mas Ganjar kan bisa aja direkam, kemudian saya pretending. Ya. Mas Ganjar, ini ada orangku ini tolong diurus lah, bisa aja. Polemik apapun yang muncul kan urusan lain. Yang penting kan sudah top dulu tuh. Nah itu yang saya tangkap dari peristiwa ini itu. Ya kenapa Mas Anies nggak lakuin itu? Itu soal kesadaran diri. Ini kan soal kesadaran diri. Ada orang yang mengakui kesadaran dirinya mengatakan itu patut. Ada orang yang mengatakan itu tidak patut. Nah ini kan kembali pulang pada diri masing-masing. Karena itu peristiwa Pak Ganjar ini menarik nih soal patut tidak patut. Soal Pak Ganjar ini itu akan dipotret publik. Dan publik sudah memotretnya kan. Nah karena publik memotret itulah kita diskusi pada hari ini. Kan kira-kira kayak gitu. Nah saya tadi dari awal mengatakan bahwa kalau sah. Nah Mas Ganjar ini punya dua komplikasi. Saya mau lompat sedikit soal patut dan tidak patut. Misalnya Mas Ganjar mengatakan kemudian. Jadi hari itu besoknya ramai, besoknya ada di Kompas tuh. Lah saya ini kan cuma telepon, saya kenal Mas Joko, kenal teman saya, kok pada sensi gitu. Ada kata sensi di situ. Nah, jadi
Jadi memang problem yang dibikin Ganjar itu adalah problem sensitivitas tuh, yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya sensitivitas tuh. Ya. Nah jadi kalau kita nggak punya sensitivitas terhadap hal-hal yang tidak patut seperti ini, itu sulit kita menangkapnya itu. Nah sama misalnya saya, mohon maaf ya William, ini saya ingin sampaikan begini. Ada soal juga dulu Mas Ganjar, ini soal patut dan tidak patut. Mas Ganjar dalam sebuah podcast mengatakan dia suka nonton film porno. Ya. Saya nggak salahkan itu sebagai hak. Ya. Saya sampai di situ, saya nggak salahkan hak. Anda boleh itu privasi masing-masing itu. Tapi mengatakan bahwa itu tidak salah, ini problem. Problemnya di mana? Nonton film porno itu dalam aspek apapun salah, aspek hukum salah, aspek moralitas salah. Aspek kesehatan kognisi salah. Mau dilihat dari aspek apapun. Saya begini, Bang Rio. Saya misalnya, saya merokok ya. Tapi saya nggak berani mengatakan bahwa merokok ini benar. Kenapa? Jangan karena sesuatu kita konsumsi, yang salah itu jadi benar. Itu nggak boleh itu. Saya tetap akan mengatakan bahwa merokok itu tidak benar. Orang tanya, kenapa Anda merokok? Disinilah kelemahan saya. Jadi jelas, mana wilayah yang absolut benar, salah, dan mana wilayah yang memang diri kita itu nggak bisa lari dari sesuatu yang salah yang masih kita lakukan. Tapi kan lebih baik jujur daripada jadi hipokrit. Bukan, enggak. Sebagai sebuah pengkonsumsi yes. Jujur boleh. Sampai di situ nggak boleh. Tapi mengatakan itu benar, tidak salah, itu soal. Mas Rio merokok misalnya. Pasti nggak kepingin anaknya merokok. Siapapun merokok. Karena apa? Karena kita tahu dalam alam bawah sadar kita, merokok itu salah. Apalagi nonton porno. Ngerti nggak maksudnya itu? Nah, jadi sama kayak ini. Jadi ini sesuatu yang sensitif. Tapi menonton porno itu kan ada dewasa. Yang tidak pantas itu kan kalau anak-anak nonton film porno. Tapi kalau konteksnya porno ya. Iya. Ini kan ruang publik, Bang Rio ya. Ruang publik. Saya ingin begini, katakan sesuatu itu benar-benar. Salah-salah. Selesai. Nah, jangan karena sesuatu kita konsumsi, kita kerjakan sesuatu itu, yang salah yang kita kerjakan itu menjadi benar karena kita kerjakan. Itu yang maksud saya itu. Ini kan ini perlu sedikit lebih detail melihatnya ini. Nah, karena itu menurut saya tetap ya, menurut saya ini tidak patut. Kenapa tidak patut? Toh di Mas Ganjar masih gubernur. Dia belum menjadi capres. Status resminya sebagai gubernur. Maka kompetensi dasarnya adalah, moral obligasinya adalah menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah kerjanya itu. Ini yang patut maksud saya, ini yang etik itu yang maksud saya itu. Nah, kalau ditanya boleh nggak cawe-cawe ke tempat lain, ya kalau pakai mazhab boleh ya, semua boleh, apa salahnya, saya kenal tuh. Apalagi saya katakan begini, dan saya tidak yakin dua hal yang diadres oleh masyarakat itu, yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu bisa diselesaikan. Artinya apa? Masalahnya nggak selesai, panggungnya sudah didapat oleh Pak Ganjar. Ya kan nggak apa-apa juga bro. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa dalam marketing politik. Tapi kita telah menggunakan masyarakat. Itu maksudnya itu. Kita telah menggunakan rakyat. Persoalan itu bukan dijawab, tapi dijadikan sebagai bahan untuk popularitas diri itu. Itu yang menurut saya tidak patut, menurut pendapat saya itu. Nah tentu orang kan bisa berbeda kan. Nah, nanti biar yang menilai itu kan masyarakat. Pada akhirnya nanti menentukan pilihan orang. Tapi gini, daripada dia turun, kemudian masyarakat menyampaikan harapan, menyampaikan keluhan, kemudian tidak ditanggapi oleh Mas Ganjar, kan lebih baik dia tanggapi, dia telepon ke pihak yang berwenang yang mengurusi itu. Artinya kalau Bang Rio kalau kenal, sesungguhnya lebih gampang kalau saya. Kalau saya misalnya, saya telepon sekda, saya bilang tuh orangku urusin dong. Kan terasa juga di mereka kan? Ya kan? Bahwa yang ngurusnya Mas Ganjar kan? Pasti simpati karena ada Mas Ganjar juga nambah kan? Kan misalnya saya bilang, Mas aku tadi ke situ, tolong ini dibikin lagi. Terus kejadian dua itu, retribusinya diturunin, kemudian pasar murah, pangan murahnya terlaksana. Kan masyarakat merasa. Ini soal cara ya. Kemudian,
tanpa ada yang tadi itu, publikasi itu, bisa juga kan? Ya. Wah, Pak Ganjar kemarin datang kemari, ternyata retribusi kita berkurang, kemudian pasar murah ada lagi. Berarti Pak Ganjar ini hebat nih. Maksudnya tanpa harus tanpa di harus media. ada publisitas. Itu maksudnya ini kan soal pilihan cara. Ya. Apapun caranya, yang paling penting adalah substansinya dapat oleh masyarakat. Ya. Kalau saya melihatnya itu. Ya. Kalau cara ini dianggap efektif oleh Mas Ganjar yang menganggap cara ini dianggap efektif dan kemudian besok retribusi itu dikurangi dan kemudian akan dihidupkan lagi pasar murah misalnya di sana itu, ya itu insentif buat Mas Ganjar. Kan begitu kan? Tapi kalau nggak terjadi misalnya, itu juga negatif buat Mas Ganjar. Jadi ini peristiwa sudah terjadi, Bang Rio. Publik menilainya baik yang belum mendukung atau yang sudah mendukung. Saya sudah mendukung Anies Baswedan, William sudah mendukung Pak Ganjar misalnya, punya pandangan masing-masing terhadap itu. Tapi nanti pada akhirnya adalah final decision-nya itu adalah publik secara keseluruhan. Oh, itu jelas. Nah, kan kita diskusi ini pasti juga akan menambah kan riuhnya sehingga didengar oleh masyarakat tuh. Nah, nanti kan masyarakatnya akan menilai, menurut saya begitu aja. Ya. Mas William, itu politik itu kan persepsi ya. Politik itu juga pencitraan. Jadi kalau politik ini nggak ada pencitraan, maka marketing politik yang kata Mas Adi tadi nggak jalan. Nah, dalam soal Mas Ganjar, kalau Mas Ganjar melakukan upaya untuk belusukan, menyampaikan, tentu ini bukan sekali loh. Ini kalau ada wakilnya, kemudian Mas Anies punya wakil, itu semua akan pasti belusukan nih. Artinya turun. Tinggal tadi Mas Adi bilang Mas Anies itu nggak perlu media yang dikapitalisasi menjadi sebuah pencitraan. Tapi kalau Mas Ganjar mungkin ya Mas Ganjarnya nggak pencitraan, tapi mungkin media yang memuat misalnya gitu. Apakah kemudian hal itu ketika akan dilakukan lebih sering lagi itu kira-kira mengganggu nggak itu bagi PSI ya melihat loh ini kok Jakarta semua calon presiden, wakil presiden, pendukungnya akan turun ke Jakarta karena Jakarta inilah semua media mudah meliputnya. Itu kira-kira DPRD-nya akan bereaksi atau kemudian menganggap ini hanya pencitraan, atau harapannya bahwa yang diharapkan oleh Mas Ganjar yang ditelepon tadi itu ditindaklanjuti oleh DPRD dan PJ Gubernur. Iya. Jadi kan memang, termasuk tadi soal ini ya, soal apa tadi, kemahalan retribusi. Apakah retribusi. ada mungkin upaya seperti ini akan tidak jadi dikurangi misalnya? Ya, jadi saya kira kita harus melihat Jakarta ini kan milik semua ya Bang. Ya. Artinya bukan hanya eksklusif untuk warga DKI Jakarta. Ya. Artinya semua orang boleh datang ke Jakarta, terutama mereka yang tinggal di pinggiran Jakarta, gitu ya. Termasuk Pak Ganjar juga berhak untuk datang ke Jakarta, untuk melihat warga, bertemu warga. Lalu kebetulan beliau juga mendapatkan aspirasi kan, mendapatkan problem dari masyarakat. Jadi kita tidak perlu terlalu kompleks melihat ini. Beliau bertemu masyarakat, lalu masyarakat menyampaikan aspirasinya, masalahnya, karena beliau juga adalah tokoh, ya kan. Jadi masyarakat memberikan aspirasi ke Pak Ganjar itu suatu hal yang lumrah aja gitu. Karena beliau tokoh, walaupun beliau gubernur Jawa Tengah, tapi beliau kan tokoh yang sangat dikenal publik gitu. Jadi masyarakat memberikan aspirasi itu suatu hal yang begitu saja keluar gitu dari masyarakat. Lalu patut atau tidak Pak Ganjar menyampaikan langsung ke Pak Heru? Kalau menurut saya patut saja gitu. Karena menurut saya beliau mendapatkan aspirasi, lalu beliau kenal dengan Pak Heru sebagai gubernur, rekan sejawatnya sama-sama gubernur juga, dan menyampaikan itu ke Pak Heru. Lalu Pak Heru menerima aspirasi itu, dan apakah itu nanti akan ditindaklanjuti, pasti akan terjadi pembahasan lagi ya antara DPRD dengan gubernur. Jadi berkaitan dengan hal ini kita tidak perlu terlalu kompleks melihatnya. Menurut saya sederhana aja. Pak Ganjar datang hari Minggu, ketemu warga, mendapatkan masalah dari masyarakat, lalu menyampaikan aspirasinya ke Pak Gubernur. Mungkin nggak ada salahnya menurut atau saya. Gini ya,
mungkin retribusi mahal itu kan dibikin pada saat gubernurnya Mas Anies. Iya tuh? Bukan zaman Pak Heru PJ yang retribusi mahal, yang dikeluhkan kan retribusi mahal. Ya. Yang bikin retribusi itu zaman siapa? Gubernurnya Mas Anies. Pak, retribusi itu menurut saya dinamis aja sih, Bang. Nggak, maksudnya keluar keputusan itu, Iya, kan pasti kalau tidak SK Gubernur perda dong. betul. Ya nggak? Biasanya retribusi Perda, perda. kalau retribusi Ya. perda. Iya. Nah itu perda zaman siapa? Zaman Mas Anies. Mungkin nggak pantas menurut Bro Andi ini karena perdanya itu zaman Mas Anies dan DPRD DKI. Kemudian Mas Ganjar menelpon Pak Heru Iya. yang PJ setelah Mas Anies. Karena nggak Iya. mungkin PJ ini bikin perda soal retribusi. Atau karena soal itu Mas Andi? Karena Enggak, kalau soal cawe-cawenya itu. kalau ini saya luruskan Iya, ya iya, supaya tidak terkesan sentimen tuh. Ya artinya kesan Kalau Mas Anies yang naikin gitu. Ya, katakanlah perda itu perda Mas Anies. Ya. Oke ya, Ya. gitu. Apakah karena ini kita merasa tersinggung? Ya. Tidak. Kalau kita mau tarik lagi, Eh. masyarakat meminta supaya konter pangan murah dibikin lagi. Oke. Seperti zaman Pak Anies. Ya. Gitu. Sebenarnya justru kalau kita mau teruskan ini, Ya. masyarakat minta seperti zaman Pak Anies Ya. dalam soal konter pangan murah. Oke. Kalau soal retribusi ini, itu kan saya yakin Pak Ganjar sendiri tidak tahu bagaimana complicatednya ini. Tadi muncul pertanyaan, Ya. ini produk siapa? Ya. Kalau perda berarti produk pemerintah dan DPRD. Ya. Pastikan kalau itu produk dua institusi, satu bingkai pemerintahan, daerah dan DPRD, itu pasti dengan perhitungan yang matang. Nggak mungkin mereka bikin perda ini nggak perhitungan yang matang. Justru di situ jadi soal baru lagi, sesuatu yang sudah diperhitungkan matang. Apa-apaan nih Pak Ganjar kok tiba-tiba langsung ambil aja, Pak Bang Rio, kita ini ya sebagai aktivis yang bersandar pada kemewahan intelektualisme. Ya. Tidak semua input itu langsung kita kunyah tuh. Ya. Pasti ada proses dulu tuh. Dilihat dulu. Ya kan Ditelaah baru dulu. ditelaah dulu, baru dialamatkan tuh. Nah, jadi kalau kita datang ke tengah-tengah masyarakat, Abang kan politisi. Kalau kita tanya keluhan, satu kontainer tuh keluhan bisa muncul tuh. Ya. Banyak sekali kalau kita datang soal keluhan. Entah macam-macam itu bentuk keluhannya itu. Nah ini yang menurut saya sebagai seorang pemimpin nggak bisa ujuk-ujuk langsung reaktif angkat telepon. Nah itu makanya kalau kita lihat di sosial media udah kayak pangkatnya lebih tinggi daripada kalau ini dilakukan oleh seorang presiden mungkin orang masih bilang oh ini presidennya top nih gitu. Ya. Langsung bupati gubernur ditelepon. Tapi kan ini sama-sama gubernur. Oke. Nah itu. Jadi tadi kan nyinggung soal pemimpin. Jadi menurut Bro Andi, pemimpin yang seperti apa yang Indonesia butuhkan hari ini? Saya ya, Bang Rio ya, kita perlu pemimpin yang menghargai ilmu pengetahuan. Itu basic tuh. Sehingga apapun kebijakan-kebijakan itu bersandar kepada ilmu pengetahuan. Semua ada ilmunya. Bikin rendang aja ada ilmunya. Ya. Jangan kasih orang yang nggak punya ilmu bikin rendang. Nah, memang, Rasanya nanti itu. memang ada yang nggak menghargai ilmu pengetahuan. Kalau nanti kan kita bisa baca itu. Ya. Ya, ekonomi ada ilmunya, perkeretapian ada ilmunya. Itu macam-macam itu. Bikin IKN ada ilmunya, ibu kota itu. Nah, karena itu perdebatan di dalam keilmuan tuh harus dalam. Nah, saya kasih contoh misalnya ya. Saya kasih contoh aja. Saya bukan nggak setuju. Ya. Lagi-lagi bukan nggak setuju. Dari dulu, bahkan dulu ada koleganya Bang Rio di PAN juga namanya Teguh Juwarno, mewacanakan juga pemindahan ibu kota itu. Jadi ini bukan isu yang baru. Tapi pemindahan itu harus dikaji secara akademik yang matang. Kenapa saya katakan tidak matang? Tidak ada pembuatan undang-undang sekilat ini. Itu berarti kajian akademiknya tidak ada. Itu kemudian yang menjadi sekarang kelimpungan kan. Sama dengan kereta api cepat tuh. Itu kan sesuatu yang kajian akademiknya bermasalah. Nah itu yang saya katakan. Bukan kita nggak setuju kereta api cepat. Setuju. Secepat mungkin bila perlu. Asal kita mampu. Kan pertanyaannya gitu. Asal kita mampu.
Nah itu bersandar pada itu. Nah kalau dia bersandar pada ilmu pengetahuan, maka orang-orang yang berilmu itu harus diletakkan pada porsinya. Sehingga pengambilan kebijakan itu sahih dan common sense nanti. Bisa pertanggungjawabkan ke publik tuh. Nah ini menurut saya tuh yang paling urgent di kita ini. Nah, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah menurut saya komitmen. Ya, komitmen bahwa segala kebijakan yang dibuat itu memang sepenuhnya didasari oleh kepentingan rakyat banyak sebagaimana di undang-undang tuh. Jadi hakikatnya dulu nih, untuk semua nggak mungkin tuh, tapi bahkan dalam undang pun untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat tuh. Misalnya saya kasih contoh lagi misalnya, penjualan pasir, itu apa dampaknya untuk kepentingan rakyat yang besar-besar? Itu misalnya contoh itu, belum ada kajian ekosistem lingkungan macam-macam itu kan panjang tuh, tiba-tiba ada aja aturannya. Ekspor. Nah, yang kayak gini menurut pendapat saya, dengan segala hormat kita lah ya sebagai pendukung Pak Jokowi juga 2 periode gitu dari 2014 2019, yang kayak gini menurut saya itu tidak boleh terjadi. Pak Jokowi itu sudah bagus. Apa kebagusan Pak Jokowi? Dia punya political will. Saya sampai hari ini yakin dia mau bener tuh. Nah, tapi sandaran mau benernya itu nggak kokoh tuh. Sehingga banyak sekali program-program yang dilakukan, yang itu uangnya habis, ya uangnya habis nih, tapi daya gunanya tuh nggak signifikan tuh. Makanya kan semua tuh para pengamat bilang ICOR kita tinggi luar biasa, itu tidak efisien itu. Banyaknya uang yang dikeluarkan dan benefit yang dihasilkan. Nah itu kalau saya berharap tuh ya, orang jadi pemimpin besok itu punya konsistensi di situ dan menyelesaikan persoalan itu dengan komprehensif tuh, Bang Rio. Jadi memang problem kita ini rumit karena itu nggak bisa diselesaikan parsial begitu nih. Kalau kita melihat tuh, misalnya contoh sistem satu harga. Kalau dulu dari awal dulu itu, kalau kita lihat awal, Papua sudah sama pada hari itu. Tapi ketika ditinggalkan, sekarang apa yang terjadi? Balik lagi dia seperti semula. Karena apa? Sistem yang dibangun bukan sistem yang betul-betul komprehensif. Itu cuma jadi berita, kemudian sudah sama, dianggap sudah selesai. Nah ini maksud saya nggak boleh lagi ke depan kita punya pemimpin seperti itu. Jadi, dan saya yakin sebenarnya William tahu pasti punya catatan apakah baik dan buruk bagaimana kerja-kerja Pak Anies di DKI gitu ya. Misalnya contoh menyelesaikan soal integrasi transportasi misalnya. Ini nggak gampang Bang Rio. Ahok, ya, Pak Jokowi, Pak Foke, Bang Yos, ya. Itu kesulitan melakukan ini. Karena negosiasinya itu luar biasa. Dengan pengusaha Kopaja, Angkot, Kopami, macam-macam tuh. Metro Mini. Dan tahu sendiri kan zaman Ahok udah dimulai itu pengurangan. Ya, dimulai zaman Ahok tapi gagal. Kenapa? Karena bawaannya ngajak orang berkelahi terus tuh. Itu satu. Ini yang ketiga nih saya mau itu komunikasi. Saya yakin dan percaya Indonesia ini itu kalau dikomunikasikan dengan baik, dengan benar tuh, orang bisa terima itu. Apalagi kita orang-orang dari Sumatera sana itu, kadang-kadang udah bener pun kalau nggak cocok, jadi salah yang bener itu. Hanya karena dianggap tidak cocok. Nah itu orang kita ini. Kayaknya ada istilah gitu ya gitu, tapi ya jangan gitu. Jadi orang kita ini kadang-kadang bukan substansinya. Tapi caranya jauh lebih penting daripada substansi itu. Tapi kan yang paling penting gini, presiden itu kan punya tim. Timnya itu ya mestinya bagus gitu. Jadi bisa saja misalnya presidennya biasa-biasa tapi punya tim yang bagus. The dream team. Kalau negara-negara di Amerika mungkin kayak di Amerika mungkin ya Bang Rio ya. Tapi kalau di Indonesia itu leadernya. Karena kan directionnya itu kan dari pemimpin. Oh iya. Misalnya saya kasih contoh ya. Kalau kita baca tulisan-tulisan tentang bagaimana Pak Harto. Pak Harto kan juga bukan cerdas-cerdas amat. Dia jenderal, dia ahli perang, dia pokoknya
tukang gebuk lah. Ya. Tapi coba lihat dia bagaimana menempatkan menteri-menterinya itu. Ya. Itu orang-orang yang scholar semua itu. Oh iya, itu dari maksudnya. Harvard, Berkeley, oke Ya, ya. ya. Tapi directionnya tetap dari Pak Harto. Oh iya. Saya nggak mau tahu, 5 tahun inflasi yang tinggi ini harus turun dan saya mau 87 swasembada pangan. Ya. Saya nggak ngerti persoalannya, kalian ahlinya. Ya. Urusan yang lain keamanan itu urusan saya. Gitu. Ya. Jadi jelas tuh directionnya itu jelas tuh. Nah, Ya. menurut saya Maksud yang bro ada pada Anies itu. ya saya melihat itu ketika di Ya. DKI itu orang diarahkan dengan jelas. Tidak ada pertunjukan marah-marah dengan anak buah. Ini satu lagi menurut saya. Yang model-model kayak gini itu sudahlah. Ya, kita pemimpin kalau benar ya kita yang dapat insentifnya. Tapi kalau salah juga harus juga mau dialamatkan kesalahan itu. Jangan dialamatkan ke anak buah. Ini benernya kita mau, salahnya ke anak buah. Saya paham dalam segi marketing politik, rakyat kita ini nggak suka dengan pejabat. Ingat kan? Itu ada risetnya, itu ada surveinya tuh. Sehingga kalau ada orang yang marah-marahin pejabat tuh, apalagi di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan tuh, seneng ya? orang senang pukul meja gitu. Yeah. Padahal sebenarnya itu palsu. Ya. Ini yang menurut saya itu sebagai sebuah gimmick untuk kepentingan marketing politik, ya saya paham itu, kita paham. Tapi kan masyarakat di bawah nggak paham tuh. Ya. Nah itu yang maksud saya, memang nggak gampang nih mengarahkan supaya kepemimpinan Indonesia ini kepemimpinan yang kalau saya mau katakan ya, bukan mau kembali ke zaman Orde Baru, sistem yang, tapi untuk satu hal itu meletakkan menteri-menteri kabinet orang-orang yang berkualitas. Menurut saya penting sekali apa yang dikatakan dengan zakon kabinet itu. Ya. Dan ini dulu janji Pak Jokowi. Apa janji Pak Jokowi? Itu. Dukungan tanpa syarat. Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Satu jabatan aja sudah rumit kok ini segala macam tuh. Kalau ketua umum partai tidak boleh jadi menteri. Semua ditabrak sama Pak Jokowi. Ini yang membuat Sekjen nggak boleh jadi menteri. Iya, ini yang buat jadi persoalan. Nah, coba lihat sekarang apa yang terjadi. Menteri-menteri ditangkap lebih banyak loh dari zaman Pak SBY. Ya. Tapi kesalahan itu tidak pernah dialamatkan ke Pak Jokowi. Ini kan orang partai. Lah, iya ini orang partai, tapi yang membuat jadi menterinya itu hak prerogatif presiden. Nah itu juga presiden ke depan tuh harus berani. Oke, Anda pendukung saya, tentu dengan komunikasi yang tidak seperti saya sampaikan ini. Bang Rio oke mendukung saya, tapi kasih saya orang-orang partai Anda yang berkualitas sesuai dengan kriteria ini. Jadi menurut saya budaya itu harus kita bangun. Nggak mungkin nggak ada sharing power. Kan pasti ada sharing power. Naif juga kalau dikatakan tidak sharing power. Yang dulu dikomunikasikan Pak Jokowi seolah-olah tidak ada sharing power kan. Jadi itu yang menurut saya kita sampaikanlah kepada publik ini apa yang semestinya benar tuh, yang seharusnya. Itu kalau saya boleh agak panjang sedikit. Oke. Mas Andi. Mas William. Nah, Mas William, sorry. Ini kan DKI banyak persoalan. Tadi Bro Andi udah nyampaikan bahwa DKI di zaman Mas Anies itu progresnya luar biasa. Kira-kira nih karakter yang bisa memimpin Indonesia itu menurut PSI nih atau menurut William, kira-kira ada pada sosok siapa nih? Apa ada Ganjar? Mungkin Mas Anies selama memimpin DKI cocok juga tuh memimpin Indonesia. Kira-kira menurut Mas William yang anggota DPD DKI tentu sering berhubungan dengan Mas Anies ya. Iya, jadi saya melihat pemimpin Indonesia selanjutnya memang harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya. Presiden Jokowi sudah menanamkan fondasi, peninggalan-peninggalan beliau sudah sangat banyak dan sangat baik untuk Indonesia, infrastruktur, pendidikan, hilirisasi, dan lain sebagainya. Nah, 10 tahun yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi ini harus dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Ya. Karena ada deadline dari Indonesia ini untuk menjadi negara maju. Pak Jokowi kan mengatakan sekitar 13 tahun gitu ya. Jadi harus ada keberlanjutan. Nah, berkaitan dengan siapa tokoh yang bisa melanjutkan
pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, menurut saya kalau kita melihat misalnya sosok Pak Anies ya, sosok Pak Anies, menurut saya Pak Anies ini memiliki narasi yang berbeda dengan Pak Jokowi. Kita lihat apa yang terjadi di Jakarta misalnya. Di Jakarta misalnya normalisasi Ciliwung itu tidak berjalan dengan signifikan, ya. Baru jalan lagi ketika Pak Heru menjabat sebagai gubernur. Lalu kita bisa lihat lagi Air Petra di Kalijodo juga sekarang juga tidak terawat waktu itu oleh yang Pak. taman itu yang kali Ya, betul. betul. Jadi memang ada beberapa peninggalan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak BTP yang diubah gitu ya oleh Pak Anies. Dan menurut saya hal ini sangat tidak sehat menurut saya kalau misalnya setiap ganti pemimpin kita ganti kebijakan. Jadi menurut saya untuk 5-10 tahun ke depan ini harus melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Dan menurut saya Pak Anies tidak bisa melakukan pekerjaan itu karena menilai apa yang dilakukan di Jakarta, Pak Anies tidak melakukan keberlanjutan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak BTP. Gitu. Oke. Jadi poinnya itu adalah memilih orang yang bisa membawa kesinambungan dari Pak Jokowi. Betul. Dan itu dianggap Ganjar yang punya kesinambungan itu. Menurut saya Pak Ganjar salah satu tokoh yang memahami apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan beliau sudah terang-terangan juga ke publik bahwa beliau juga akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Mas Adi, Bro Adi, statement terakhir nih buat acara kita. Kira-kira harapannya ke depan ini para calon presiden ini melakukan hal-hal itu yang patut tidak patut itu seperti apa sih? Kan Ya, ini saya sebelum terus menerus nih. saya sebelum ke situ ya mau supaya ada disclaimer sama Michael. Sodetan Ciliwung itu ketika Mas Anies selesai 50% tuh proses pembebasan lahannya itu, William. Bukan Pak Heru. Coba lihat lagi, cek lagi datanya. Ini supaya dikatakan bahwa tadi dikatakan gini ya, saya misalnya dia tidak melanjutkan, bahkan dia merubah. Nggak ada yang dirubah. Sodetan Ciliwung itu ketika Heru masuk, proses pengerjaannya itu 50%. Dan ketika Pak Anies masuk 2017, status Sodetan Ciliwung itu mangkrak. Jadi Sodetan Ciliwung itu mangkrak justru di zamannya Pak Ahok. Coba dicek lagi lah. Nah, ini omongan saya, ini direkam bagus-bagus. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini salah, besok jumpain saya itu. Jangan lagi percaya saya ngomong nih. Tahun 2017, sebelum Pak Anies masuk dan setelah Pak Anies masuk, status Sodetan Ciliwung itu mangkrak. Mangkrak. Pak Anies masuk, kemudian terjadi negosiasi dengan warga. Kenapa mangkrak? Soal pembebasan lahan. Bang Rio, yang belum terselesaikan. Bang Rio, di Jakarta ini nggak gampang bebaskan lahan. Orang bisa bawa parang, bisa soal tempat tinggal dia. Dan kita lihat dulu bagaimana proses penggusuran itu, orang berkelahi kalau nggak dikerahkan tentara segala macam tuh. Saya kira sudah luar biasa itu. Jadi nggak gampang. Jadi 2019 Pak Anies Baswedan datang lagi bicara dengan warga. Apa yang terjadi? Negosiasi, pengukuran, apresial, sampai pembebasan lahannya. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk 2 bulan Pak Heru masuk langsung bisa kerja lagi nih. Dia bisa kerja karena lahannya sudah dibebaskan. Sekarang dilanjutkan oleh Pak Heru. Dari 2021 sudah dilanjutkan. Itu satu. Nah yang kedua, janji Pak Jokowi membangun 9 waduk. Ingat ya, Pak Jokowi itu tidak ada satupun waduk yang dia bangun. Waduk baru. Kecuali waduk yang sudah ada, waduk Ria Rio dan waduk Pluit yang sudah existing, itu dikeruk dan kemudian dibuat taman. Taman BMW? Bukan BMW di sana, yang JIS itu. Ya. Coba tunjukkan sama saya data, ada nggak yang dilanjutkan oleh Ahok dan Jarot waduk-waduk yang tidak sempat dikerjakan karena terkait pembebasan lahan? Anies lanjutkan itu. Waduk apa itu? Waduk Wirajasa. Jadi bisa dilihat. Waduk Lebak Bulus bisa dilihat. Waduk Brigif bisa dilihat. Waduk Pondok Rangon itu bisa dilihat. Itu semua apa? Pembebasan lahan dengan warga. Nggak gampang negosiasi dengan warga di DKI ini. Jadi harus betul-betul
kepemimpinan yang punya Jadi di skill. zamannya Anies berapa waduk? 4 waduk. Baru. Dari target 9. Dari target 9 tuh. Dilanjutkan. Yang kedua. Udah selesai? Selesai. Oleh ini kan terdengar tuh. Waduk Brigif, Waduk Wirajasa, Waduk Lebak Bulus, dan Pondok Rangon. Oke. Pak Jokowi itu yang berjanji kepada masyarakat untuk tidak menggusur orang-orang di pinggir kali. Dia menggunakan bahasa geser. Dibangun kampung deret tuh. Supaya kalau air naik, ya orang masih aman tuh. Justru Pak Ahok nggak melanjutkan, dia gusur itu. Atas dasar keberpihakan kepada wong cilik itu, rakyat kecil. Justru zaman Anies tuh Bukit Duri yang tadinya sudah digusur. Coba tanya, makanya tanya masyarakat di situ yang merasakan itu. Kampung Akuarium, Kampung Kunir, itu semua program-program yang oleh Pak Jokowi, termasuk integrasi transportasi. Nggak ada yang dirubah, dilaksanakan. Ini banyak orang nggak tahu nih. MRT misalnya, MRT nih saya mau katakan MRT ya. MRT itu harusnya sudah selesai tahun 2019. 2018 itu pembebasan lahan Fatmawati itu belum selesai. Ahok nggak bisa selesaikan itu. Jadi yang membebaskan lahan Fatmawati itu adalah Anies berkomunikasi sama warga di situ. Yang ada bengkel atau apa itu ya dulu nggak mau ya, lepas. Pak Mahes dan kawan-kawan tuh. Kita kan tahu persoalannya. Dari mulai awal dulu Pak Ahok menjanjikan mereka ini supaya jalan itu di bawah kan dulu sebenarnya dijanjikan Pak Ahok. Ya kita udahlah itu panjang lah. Kita tahu di Jakarta ini. Jadi kalau kita mau lihat aspek kesinambungan termasuk JIS misalnya itu janji Pak Jokowi loh. Janji Pak Jokowi yang dieksekusi. Apa yang saya mau katakan? Yang bagus tidak mungkin dihentikan. Itu berhadapan dengan akal sehat publik itu nggak mungkin tuh. Tapi yang tidak bagus ya harus dihentikan atau harus dibagusin. Yang tidak boleh berubah adalah tujuan kita bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi cara harus ada perubahan. Dan perubahan tata cara itu adalah kampanye Pak Jokowi. Harus ada perubahan cara-cara, Indonesia ini nggak akan maju kalau caranya pakai cara-cara yang lama. Kan itu selalu pidato-pidatonya Pak Jokowi. Harus ada cara-cara baru. Gini kok kita kaya, ini kok masih impor. Kita harus berani besok tidak ekspor pangan, tidak ekspor beras. Ini kan cara Pak Jokowi itu. Jadi kenapa untuk menegasikan pemerintahan sebelumnya kita narasikan perubahan, kita anggap sah. Tapi ketika akan hadir pemimpin baru misalnya, menarasikan hal yang sama, sesuai yang kita narasikan dulu juga sebenarnya, itu menjadi salah. Jadi nggak mungkin menurut saya besok misalnya katakanlah Anies terpilih, didukung oleh masyarakat menjadi presiden misalnya, yang bagus di zaman Pak Jokowi itu nggak akan mungkin bisa dinegasikan, itu melawan akal sehat publik tuh. Nggak mungkin sama dengan di DKI kan. Kan nggak mungkin menghentikan MRT, jalan terus MRT ini. Sampai sekarang ini mau udah masuk di fase 2 ini jalan terus. Waduk-waduk dikerjakan terus. Sumur-sumur resapan dikerjakan terus. Integrasi transportasi dikerjakan. Nggak mungkin. Tapi ada cara-cara yang perlu berubah. Lo boleh. Yang nggak boleh berubah tujuan kita Mas Rio. Tapi cara menuju tujuan, masa harus sama tujuan apa Bang Rio sama saya? Nggak bisa. Masing-masing yang penting adalah efektif sampai kepada tujuan. Itu kan yang paling penting itu. Soal cara boleh berubah. Nah, cara-cara yang saya katakan boleh berubah tadi itu adalah cara-cara yang terukur. Apa itu? Common sense publik. Bagaimana cara mengukur common sense publik? Lempar dulu segala sesuatu itu ke publik sehingga menjadi wacana. Baru dapat terus intisarinya. Ya. Kemudian dijadikan sebagai public policy itu. Dalam apa kita kajian akademik kan itu kan dibuat itu. Lemparkan dulu ada common sense. Yang kedua apa itu? Sesuai dengan hajat hidup orang banyak. Jadi dasar kebijakannya hajat hidup orang banyak. Contoh yang saya akan katakan lagi misalnya. Memberikan subsidi kepada orang beli mobil listrik. Itu nggak masuk akal sehat, dan itu bukan untuk kepentingan orang banyak. Itu untuk kepentingan segelintir orang-orang kaya. Ini maksud saya nih. Gitu. Karena itu kan itu untuk merangsang orang untuk berinvestasi di bidang mobil listrik kan gitu insentif. Industri mobil listrik ini nggak pun kita rangsang dia hidup. Dia nggak perlu uang rakyat untuk dikasih insentif.
Betapa tidak adilnya industriawan dikasih insentif, pabrik-pabrik dikasih insentif, sementara subsidi BBM masyarakat dicabut pelan-pelan nih. Coba di mana itu logiknya itu? Ini yang maksudnya itu. Kenapa untuk kepentingan hajat orang banyak atas nama inefisiensi BBM tidak tepat sasaran macam-macam ditabut, tapi ini hanya untuk segelintir saja. Dan kita ini ekosistem kendaraan listrik kita itu juga belum holistik. Sehingga nggak perlu dengan cara-cara seperti itu. Nah tentu nanti kita punya medan perdebatan lagi soal ini soal itu. Tapi paling tidak saya ingin mengatakan begini, Bang Rio, adalah apa saja boleh di Republik ini. Sepanjang masuk akal, itu menurut saya itu, dasar masuk akalnya itu adalah output dari kebijakan itu memang menyasar untuk kepentingan publik. Apa saja boleh. Oke. Closing statement, Mas William. Ya. Ini kembali lagi ke topik utama ya Bang ya, soal Pak Ganjar yang menelpon Pak Heru. Ya. Pertama, kita tidak perlu terlalu kompleks melihat hal ini, tidak perlu ada penafsiran yang terlalu berlebihan. Pak Ganjar datang ke Jakarta, bertemu masyarakat, lalu masyarakat memberikan aspirasinya, lalu beliau kenal dengan Pak Heru, lalu telepon Pak Heru sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi tidak perlu terlalu kita kompleks berpikir soal ini. Beliau hanya menjalankan cara-cara yang Pak Jokowi jalankan, belusukan, lalu menyampaikan aspirasi itu ke Pak Heru sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi tidak perlu kita melihatnya sebagai satu hal yang bermasalah. Ya, itu. Jadi intinya sepanjang untuk kebaikan rakyat, menyampaikan aspirasi, menelpon kalau kenal sah-sah saja. Sah-sah. Ya, sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat. Mas Andi? Cocok. Cukup. Nah, baik saudara sekalian, tadi kita udah bicara panjang sama dua tokoh yang pilihan politiknya hari ini berbeda. Hari ini. Jadi mungkin suatu saat akan sama. Bisa jadi. Mudah-mudahan sepanjang ini kita bicara untuk kebaikan bangsa ini, kebaikan negeri ini dengan cara yang berbeda, dengan pilihan politik berbeda, tapi kata Mas Andi tadi tujuan kita sama, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Saya nggak simpulkan dua pembicara tadi, kita simpulkan masing-masing, dan mudah-mudahan acara kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore.